Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih teman-teman. Tentunya hari ini sangat bahagia sekali, hari Minggu. Tentunya bagi teman-teman yang sudah libur, sangat menyenangkan sekali hari ini. Sudah pada libur belum? Atau masih ada di rumah majikan teman-teman sekalian? Dan sangat berbahagia sekali, dingin tetapi masih ada matahari. Jadi tidak sedingin seperti yang saya bayangkan. Saya udah membayangin 8 derajat nih, pasti dingin banget gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah tidak sedingin seperti yang saya takutkan. Karena di Jepang, di Taiwan juga itu virus influenza sangat meresahkan ya teman-teman. Berhati-hati di luar sana. Pakai kengkan ya, ini kengkan ya. Pakai sal, jadi untuk menjaga leher kalian, karena kemarin seperti yang dikisahkan ada salah satu teman kalian yang uratnya yang ketujuh itu akhirnya kena angin. Kenapa? Akhirnya dia harus matanya kicer satu, mulutnya perot. Jadi saya tidak menginginkan itu. Yang penting jaga kesehatan masing-masing teman-teman. Ada di rantau, terima kasih yang sudah share dan like-nya. Karena Abby Lover, Bu Nuri, terima kasih Bu Nuri sudah hadir. Abby Lover ya. Eka Novita, Senandung Rindu, terima kasih sekali. Anget, ada matahari, betul. Jadi tubuh kita jadi anget karena mataharinya bersinar dengan sangat cerah sekali. Terima kasih ya teman-teman ya. Dan yang sudah ada di TikTok juga terima kasih. Di Facebook juga sangat senang sekali ya, karena kering banget ya tangan saya. Bagaimana dengan tangan kalian? Jadi teman-teman yang libur nggak tahu mau kemana, silahkan datang ke kantor saya, sekedar main atau sekedar minum kopi saja. Jadi boleh ya, boleh main ke sini. Saya kelihatan pucat ya? Enggak juga sih sebenarnya. Tak lipanan dikit ya. Udah ya, cukup merah ya. Oke, Josan semua, Bunga Merana, terima kasih sekali. Erna Lintang, terima kasih. Reciwati juga terima kasih. Temane apa iki Bu? Nah, waduh, temane iki yo tetap bersyukur karena BPJS sudah mencairkan asuransinya almarhum Sriningsih yang terkendala selama 3 bulan. Jadi BPJS sudah mencairkan. Ya, ini topik yang paling penting ya. Kenapa? Karena kalau belum cair, otomatis kita semua penasaran nih. Bagi teman-teman yang saat ini masih sehat, cepet-cepet beli BPJS. Jangan sakit baru beli BPJS ketenaga kerjaan. Ini saya sudah membengokkan berkali-kali. Yai, terima kasih. Sawerannya juga terima kasih ya. Mbak Yuli juga, dan Sunarti, Yanti, Linda, Hastuti juga terima kasih. Yuri Lina juga terima kasih. Caranya gimana, Miss? Itu caranya kalian langsung datang ke websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Mantau dari atas kasur. Waduh, keren-keren. Pagi Miss, jempol yang 15. Oke, keren. Pagi Miss sambil kerja, terima kasih ya. Jempolnya masih jepat semuanya. Jadi usahakan kalian posisi masih sehat saat ini, cepat beli BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kalian bilang, saya sehat, saya sudah ada asuransi dari majikan. Iya, selalu kalian membenturkan BPJS dengan asuransi majikan. Asuransi majikan hanya berlaku untuk di Hong Kong saja. Tetapi BPJS Ketenagakerjaan itu mengcover kalian saat kalian liburan pulang Indonesia, seandainya terjadi kecelakaan atau apapun, kalian masih memiliki asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Contohnya, emang apes nggak ada dalam kalender? Tiba-tiba kalian liburan, kecelakaan, terus siapa yang mengcover kalian? Asuransi majikan hanya berlaku saat ada di Hong Kong saja. Jadi ini no debat ya. Kemarin didebatkan karena ini. Contohnya Sriningsih, almarhum Sriningsih. Saat beliau akan meninggal dunia, dia selalu meresahkan tentang biaya pendidikan anaknya. Miss Yuni, seandainya saya mati, Miss Yuni, saya takut mati karena anak-anak saya, siapa yang akan membiayai sekolahnya, kuliahnya? Siapa yang akan memberikan biaya untuk anak saya sekolah SMA, Miss Yuni? Wah, ini kan di luar nalar sayang.
Ini kan saya cuman konten kreator. Saya itu cuman jepat-jepat bengok-bengok di media sosial. Ya saya nggak bisa mengcover semua itu. Tetapi syukur alhamdulillah di hari-hari terakhir beliau masih memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih ya buat BPJS. Mungkin terjadi kesalahpahaman antara saya dan BPJS Lampung, yang dimana dipertanyakan KTP-nya atau dan lain-lainnya. Tetapi ini menjadi aspek untuk memperbaiki diri antara kita semua. Jadi intinya adalah satu, kita itu harus saling membantu satu sama lain. Saya sudah mengingatkan, BPJS Ketenagakerjaan manfaatnya sangat banyak sekali dan bayarannya hanya 320 atau 300 berapa gitu. 2 tahun teman-teman. Jadi banyak yang salah paham, dipikirnya bayarnya itu setiap bulan. Tidak. Satu kontrak hanya bayar 1 kali. Dan manfaatnya banyak sekali. Ya, bisa difahami ya, nyampe di sini ya teman-teman ya. Bukan saya mempromosikan, bukan saya di-endorse atau apapun. Karena almarhum Mbak Sri Ningsih itu nggak ada hubungannya sama saya. Saya nggak kenal beliau. Saya belum pernah bertemu dengan almarhum Mbak Sri Ningsih. Kita bertemu 3 bulan sebelum beliau tiada. Dia telepon saya itu kayak selalu rutin. Saat dia galau itu selalu telepon saya. Dan dia selalu bilang, Miss Yuni boleh nggak suara saya direkam? Jadi tolong putar suara saya suatu saat kalau saya sudah nggak ada. Jadi tolong dengarkan suara saya. Kalau saya sakit, biar teman-teman tahu. Carilah uang secukupnya, kalau sudah cukup pulanglah. Terus saya nanya, terus sampean merasa belum cukup Mbak? Saya belum cukup Miss Yuni karena anak saya ada 3. Saya harus membiayai mereka kuliah, saya harus membiayai mereka sekolah Mbak Yuni. Jadi saya, ya. Dan tengah malam dokter dari Hong Kong itu telepon saya. Dokter yang dari Hong Kong itu telepon saya, posisi saya ada di Indonesia. Apa yang beliau khawatirkan adalah pendidikan anak-anaknya. Pendidikan anak-anaknya. Iya, semuanya bisa online. Sebentar teman-teman, ini kayaknya penting banget ya. Sebentar. Halo? 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 Ini mbaknya ada di kantor saya, tapi dia telepon saya. Paham nggak teman-teman? Jadi intinya adalah BPJS Ketenagakerjaan itu manfaatnya sangat banyak sekali dan harganya murah. Jadi kalau kalian diajak debat dengan mengatakan bahwa BPJS keuntungannya banyak ini itu, saya nggak peduli, saya nggak tahu. Karena saya tidak tahu regulasi mereka. Yang saya tahu adalah manfaatnya satu. Saat kita sudah tiada, kita pun masih di cover BPJS Ketenagakerjaan, yaitu khususnya anak-anak kita, ahli waris kita. Jadi kalau didebatkan, ya untung BPJS lo dapat uang sebanyak ini, sebanyak itu. Saya tidak tahu regulasi ya. Saya memang tidak tahu pasal ya. Tapi saya cuma tahu satu, manfaatnya saja deh. Proses klaimnya sulit sekali Miss Yuni gini-gini. Enggak juga sih. Yang penting kita proseduralnya kita ikutin, selesai urusannya. Bener nggak sih? Dan kemarin tentang Pak Ijo, yang 1 tahun tidak bisa diklaim BPJS, itu sebenarnya bukan tidak bisa diklaim oleh BPJS. Selama 1 tahun ini Pak Ijo tidak memberikan kwitansi pembayaran rumah sakit. Ya, jadi BPJS bukan tidak mau mengklaim, tidak mau memberikan. Tetapi setelah saya selidiki, saya langsung laporan kepada pimpinan BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata selama ini Pak Ijo itu tidak memberikan kwitansi saat dia ada di rumah sakit. Artinya adalah BPJS tidak sulit untuk memproses atau mengklaim BPJS. Jadi tidak sulit. Tetapi harus mengikuti proses-proses yang ada. Tetapi kemarin, kenapa Mbak Sri Ningsih sampai 3 bulan Miss Yuni? Kenapa tidak dicairkan? Oke, itu terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman apa? Kenapa Mbak? Halo?
呢個姐姐咧係阿仔個公司真係不停打電話俾我做乜嘢啊？ Enggak. 姐姐 Halo, selamat sama di mana Mbak? Ini loh depan Koko Thomas. Lila yang ngapain telepon saya? Halo? Ngapain telepon saya? Katanya saya mau minta tolong Miss, minta apa nih? Minta bookingkan online buat rekening bank BNI. Nanti saya teleponkan Mbak, tunggu dulu, saya masih live, tunggu dulu. Sama telepon saya tak angkat nggak ngomong, tak angkat nggak ngomong. Halo? Duh, diangkat nggak ngomong, diangkat nggak ngomong. Oh, aku butuh pegawai BNI, nanti saya bantu tapi ngobrol sama pegawainya BNI dulu. Jadi intinya adalah BPJS Ketenagakerjaan itu sangat bermanfaat bagi kalian. Telepon wongnya di sampingku, saya bilang tunggu dulu. Terus saya wis kadung live mulai tadi tinteni gak teko. Ya pernah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Jadi no debat ya. Kalau selama ini saya selalu diperdebatkan tentang BPJS. Saat saya berbicara tentang BPJS, orang menanyakan apakah saya itu lulusan asuransi, pendidikan asuransi, apakah Yuni itu kuliah, apakah Yuni itu memahami tentang BPJS ataupun asuransi, apakah Yuni punya lisensi. Saya nggak ada lisensi seperti itu, tetapi saya hanya mengatakan manfaat BPJS menurut pendapat saya. Perkara pendapat saya tidak sesuai, ya silahkan. Jadi lewat linknya BPJS sendiri ya Mbak ya, jangan sampai kena penipuan. BPJS tidak akan memberikan hadiah-hadiah, ya. BPJS itu tidak memberikan hadiah-hadiah, gak ono. Gak bisa aku bukan staf BPJS, saya gak bisa mendaftarkan, saya tidak bisa membantu mendaftarkan. Jadi saya tidak mendaftarkan. Tetapi jika klaim BPJS kalian bermasalah, jika klaim BPJS kalian tidak bisa dengan alasan tertentu, kalian boleh minta bantuan saya untuk mencairkannya. Ya, karena kalian selalu mengeluh tentang pencairannya. Setelah saya selidiki seperti Pak Ijo tadi, ternyata enggak kok, enggak ada masalah. Pak Ijo sendiri yang bermasalah. Kenapa? Karena Pak Ijo tidak ada kwitansi. Mis, cara buat BPJS itu gimana? Saya juga mau buat, tapi saya nggak punya KTP Indonesia. Tidak perlu KTP Indonesia, Mbak. Paspor dan kontrak kerja. Miss, BPJS itu katanya gratis, betul nggak ya? Mbak, saya tidak tahu BPJS yang lainnya. Yang saya tahu, kita berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan. Ya, BPJS Ketenagakerjaan. Bukan BPJS Indonesia ya. Karena kalian itu salah paham gitu. Loh, kontrak kerja kok di agent? Ya enggak lah, kontrak kerja kalian pegang. Kontrak kerja itu kan antara kamu dan majikan, bukan antara kamu sama agent. Unggaran hadir selama posisi di Taiwan berarti daftar online ya Miss ya? Bisa daftar online, yang ada di Taiwan boleh daftar online. Jadi BPJS nggak ada yang gratis. Siapa yang bilang gratis? Kita berbicara tentang BPJS Ketenagakerjaan yang di luar negeri ya teman-teman ya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia saya nggak paham ya. Saya nggak paham, daftar di linknya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, bisa dipahami ya. Karena BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ini dua yang berbeda. Dua yang berbeda. Ngerti ya? Jadi, ya karena saya sendiri tidak ada otoritas berbicara dengan BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin nanti saya akan undang BPJS Ketenagakerjaan untuk kita berbicara bagaimana caranya daftar atau seperti apa. Jadi nanti kita sosialisasikan. Dan saya ada rencana pulang Indonesia untuk bertemu dengan pimpinan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu kita akan ke tempatnya Mas Uya Kuya. Jadi kita akan melakukan secara podcast saja. Jadi kalian bisa tahu dan paham manfaat BPJS. Kritikan tentang BPJS kalian bisa sampaikan di situ. Karena Miss Yuni kan bukan siapa-siapa. Sementara kalau kita mengadu sama Mas Uya Kuya, Mas Uya Kuya adalah anggota DPR RI Komisi 9 yang tentang pekerja migran. Jadi BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, jika kalian ada keluhan, khususnya BPJS Ketenagakerjaan yang ada di luar negeri, itu bisa lewat saya atau langsung ke Mas Uya Kuya.
Karena bagian komisi DPR RI Komisi 9 itu Mas Uya Kuya di dalamnya. Jadi kalian tidak rugi ya memilih Mas Uya Kuya karena tepat sasaran. Jadi saat itu memang waktu kampanye saya bukan itu ya, bukan anggota yang kampanye ya. Jadi bukan saya ya. Jadi pilihan kalian tidak salah. Saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih Mas Uya Kuya terpilih menjadi anggota DPR RI Komisi 9 yang membawahi tentang pekerja migran yang ada di luar negeri. Jadi kalau kalian ada masalah pencairan BPJS Ketenagakerjaan, saya ulangi lagi, BPJS Ketenagakerjaan, yang penting data kalian lengkap. Jika tidak bisa cair, kalian bisa hubungi saya secara langsung atau kalian hubungi Mas Uya Kuya Komisi 9 DPR RI. Jadi kalian tidak rugi milih Mas Uya Kuya karena gebrakan-gebrakannya ataupun apa yang kalian komplainkan itu dicatat semua oleh Mas Uya Kuya dan dibawa dalam rapat DPR RI. Jadi keluh kesah kalian selama ini, apa yang kalian khawatirkan, ada apa dan bagaimana, boleh disampaikan langsung ke Mas Uya Kuya, DM ke dia atau melalui saya akan menyampaikannya. Jadi terima kasih ya buat teman-teman semuanya, karena Mas Uya Kuya sering berkomunikasi dengan saya. Punya saya nggak bisa cair, Miss. Kenapa? Kenapa pertanyaannya? Kok nggak bisa cairnya kenapa? Pasti kan ada sesuatu kayak Pak Ijo kemarin nggak bisa cair karena kuitansinya nggak lengkap. Ayo, nggak bisa cairnya kenapa? Ketinggalan aku, Miss. Bukan pekerja bisa daftar sendiri di... Yang lainnya saya nggak paham ya teman-teman, ya jangan ditanyain tentang yang lainnya. Karena saya taunya hanya BPJS Ketenagakerjaan. Wes. Apa iki sih? Sopo ya? Ini ada yang nanyain sesuatu lagi nih, sebentar ya.